Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Akmal Ramdan dari kelompok 4. Saya dan rekan saya, Nina, akan menjelaskan materi tentang menganalisis pasar bisnis dan tapping into global. Dalam materi ini memunculkan 7 pertanyaan yang jawabannya bisa merangkum keseluruhan isi materi. Pertanyaan yang pertama, apa itu pembelian organisasi? Pembelian organisasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan organisasi formal untuk menetapkan kebutuhan akan produk dan layanan atau jasa yang dibeli serta mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih di antara merek dan pemasok. Yang pertanyaan yang kedua, situasi pembelian apa yang dihadapi pembeli bisnis? Situasinya ada 3. Yang pertama, teguran langsung. Teguran langsung adalah dalam pembelian langsung, Departemen Pembelian menata ulang barang-barang seperti perlengkapan kantor dan bahan kimia massal secara rutin dan memilih dari pemasok pada daftar yang disetujui. Situasi yang kedua, pembelian kembali yang dimodifikasi, yaitu pembeli dalam pembelian kembali yang dimodifikasi ingin mengubah spesifikasi produk, harga, persyaratan, pengiriman, atau ketentuan lainnya. Situasi yang ketiga, tugas baru. Pembelian tugas baru membeli produk atau layanan untuk pertama kalinya. Contohnya gedung kantor dan sistem keamanan. Semakin besar biaya atau risiko, semakin besar jumlah peserta, dan semakin besar pengumpulan informasi mereka maka semakin lama waktu untuk mengambil keputusan. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang berpartisipasi dalam proses pembelian bisnis to bisnis? Yang berpartisipasi ada 7. Yang pertama, inisiator, yaitu pengguna atau orang lain dalam organisasi yang meminta agar sesuatu dibeli. Yang kedua, pengguna, yaitu mereka yang akan menggunakan produk atau layanan. Dalam banyak kasus, pengguna memulai proposal pembelian dan membantu menentukan persyaratan produk. Yang ketiga, ada influencer, orang yang mempengaruhi kebutuhan pembelian, seringkali dengan membantu menentukan spesifikasi dan memberikan informasi untuk mengevaluasi alternatif. Yang keempat, ada penentu, yaitu orang yang memutuskan persyaratan produk atau pemasok. Yang kelima, ada approach, yaitu orang yang mengesahkan tindakan yang diusulkan oleh penentu atau pembeli. Yang keenam, ada pembeli, yaitu orang yang memiliki wewenang formal untuk memilih pemasok dan mengatur persyaratan pembelian. Pembeli dapat membantu membentuk spesifikasi produk, tetapi mereka memainkan peran utama mereka dalam memilih vendor dan bernegosiasi. Dalam pembelian yang lebih kompleks, pembeli mungkin termasuk manajer tingkat tinggi. Yang ketujuh, ada gatekeeper, orang yang memiliki kekuatan untuk mencegah penjual atau informasi mencapai anggota pusat pembelian. Misalnya agen pembelian, resepsionis, dan operator telepon dapat mencegah penjual untuk menghubungi pengguna atau penentu. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pembisnis membuat keputusan? Jadi pembisnis membuat keputusan itu, yang pertama, pendaftaran masalah. Proses pembelian dimulai ketika seseorang di perusahaan mengenali masalah atau kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan memperoleh barang atau jasa. Pengakuan itu bisa dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Stimulus internal mungkin merupakan keputusan untuk mengembangkan produk baru yang membutuhkan peralatan dan bahan baru atau mesin yang rusak dan membutuhkan komponen baru, atau bahan yang dibeli ternyata tidak memuaskan dan perusahaan mencari pemasok lain atau harga lebih rendah atau kualitas lebih baik. Yang kedua, deskripsi kebutuhan umum dan prospeksi produksi, yaitu pembeli menentukan karakteristik umum barang yang dibutuhkan dan jumlah yang dibutuhkan untuk item standar. Ini sederhana. Untuk barang yang rumit, pembeli akan bekerja dengan orang lain, insinyur dan pengguna, untuk menentukan karakteristik seperti kendala, daya tahan, atau harga. Lalu yang ketiga, pedoman pemasok.
Pembeli selanjutnya akan mencoba mengidentifikasi pemasok yang paling tepat melalui direktori perdagangan, kontak dengan perusahaan lain, iklan dagang, pameran dagang, dan internet. Yang keempat ada kebijakan proposal. Pemasar bisnis harus terampil dalam meneliti, menulis, dan menyajikan proposal sebagai dokumen pemasaran yang menggambarkan nilai dan manfaat dalam istilah pelanggan. Yang kelima, pilihan pemasok. Sebelum memilih pemasok, pusat pembelian akan menentukan dan memberi peringkat atribut pemasok yang diinginkan. Sering menggunakan model evaluasi pemasok. Yang keenam ada spesifikasi rutin produk. Menetapkan hubungan jangka panjang di mana pemasok berjanji untuk memenuhi permintaan pembeli sesuai kebutuhan dengan harga yang disepakati selama periode waktu tertentu. Yang keenam ada tinjauan kinerja. Pembeli secara berkala kinerja pemasok yang dimiliki menggunakan salah satu dari 3 metode. Pembeli dapat menghubungi pengguna akhir dan meminta evaluasi mereka. Menilai pemasok berdasarkan beberapa kriteria menggunakan metode skor tertimbang atau mengagregasi biaya kinerja yang buruk untuk menghasilkan biaya pembelian yang disesuaikan termasuk harga. Tinjauan kinerja dapat mengarahkan pembeli untuk melanjutkan, memodifikasi, atau mengakhiri hubungan pemasok. 5. Dengan cara apa bisnis to bisnis dapat mengembangkan program pemasaran yang efektif? Pertanyaan yang kelima, dengan cara apa bisnis to bisnis dapat mengembangkan program pemasaran yang efektif? Dengan cara yang pertama, komunikasi dan penanganan. Yang kedua, sistem pembelian dan penjualan, yaitu banyak pembeli bisnis lebih memilih untuk membeli solusi total masalah dari satu penjual. Lalu yang ketiga ada peran jasa, yaitu pelayanan memainkan peran strategis dan keuangan yang mengikat untuk banyak perusahaan bisnis to bisnis yang menjual produk utamanya. Menambahkan layanan berkualitas tinggi ke dalam penawaran produk mereka memungkinkan mereka untuk memberikan nilai yang lebih besar dan membangun ikatan yang lebih erat dengan pelanggan. Pertanyaan yang keenam, bagaimana perusahaan dapat membangun hubungan loyalitas yang kuat dengan pelanggan bisnis? Jadi untuk membangun hubungan yang loyalitas yang kuat dengan pelanggan bisnis itu caranya ada 6. Yang pertama, pembelian dan penjualan dasar, yaitu adalah pertukaran sederhana dan rutin dengan tingkat kerjasama dan moderat pertukaran informasi. Yang kedua ada transaksi kontraktual. Pertukaran ini ditentukan oleh kontrak formal dan umumnya memiliki tingkat kepercayaan, kerjasama, dan interaksi yang rendah. Yang ketiga ada pasokan pelanggan. Dalam situasi pasokan tradisional ini, persaingan daripada kerjasama adalah dominan bentuk tata kelola. Yang keempat, sistem kerjasama. Mitra dalam sistem kerjasama yang disatukan dalam cara-cara profesional tetapi tidak menunjukkan komitmen struktural melalui cara hukum atau adaptasi. Yang kelima ada kolaboratif. Dalam pertukaran kolaboratif, banyak kepercayaan dan komitmen mengarah pada kemitraan sejati. Yang keenam ada tulang telanjang. Hubungan ini membutuhkan lebih banyak adaptasi oleh penjual dan lebih sedikit kerjasama dan informasi pertukaran. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana pembeli institusi dan agen pemerintah melakukan pembelian? Di sebagian besar negara, organisasi pemerintah adalah pembeli utama barang dan jasa. Mereka biasanya meminta pemasok untuk mengajukan penawaran dan seringkali memberikan kontrak kepada penawar terendah. Kadang-kadang memberikan kelonggaran untuk kualitas unggul atau reputasi untuk menyelesaikan kontrak tepat waktu. Pemerintah juga akan membeli berdasarkan kontrak yang dinegosiasikan, terutama dalam proyek-proyek kompleks dengan biaya dan risiko yang besar dan risiko yang hanya memiliki sedikit persaingan. Sekian dari saya. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.